Halo Capricorn, Sun, Moon, Rising, Venus. Apa kabar? Earth sign, elemen tanah, zodiak Capricorn. Ini adalah bacaan love reading seputar cinta. Kita akan coba lihat bagaimana perjalanan cinta single dan couple di bulan Mei untuk Capricorn ya. Tidak akan resonate untuk semua Capricorn karena tergantung birth chart kamu juga. Sekali lagi, Sun, Moon, Rising, Venus kamu diperhatikan ya. Kemudian juga diikuti untuk pembacaan seputar karir, kerjaan mungkin kamu suka, keuangan. Kamu bisa mampir ke channel Intuisi Miss M. Pesan untuk zodiak mingguan juga ada. Di akhir video ini sudah kita suggest nama channelnya zodiak kamu 12. Di situ secara mingguan akan diupdate per zodiak. Memang singkat bacaannya tetapi lebih spesifik begitu ya. Oke. Capricorn untuk single dan couple. Personal reading berbiaya, silakan hubungi chat nomor WhatsApp di sepanjang video ini. Nanti akan ada admin yang merespon. Follow juga Instagram, TikTok Tarot Miss M. Jadi di Instagram ada, di TikTok juga ada. Kemudian Facebook fanpage juga ada Tarot Miss M. Ditonton konten-kontennya, kemudian di like dan di follow juga Facebook fanpage Tarot Miss M. Oke Capricorn, bagaimana untuk yang single? Perjalanan asmara percintaan di bulan Mei ini. Kita coba lihat ya. 3 kartu yang pertama. Oke. Ya. Ini sih kayaknya untuk Capricorn yang ini jomblo happy ya. Gimana nggak jomblo happy gitu loh. Karena di bulan Mei ini sepertinya kamu akan lebih fokus dengan keluarga besar kamu. Keluarga besar kamu itu mungkin dengan orang tua, dengan kakak, dengan adik gitu ya. Lebih banyak ke arah situ bahagianya. Jadi kebahagiaan kamu itu berasal dari keluarga, keluarga besar. Kumpul sama keluarga, sharing sama keluarga, sharing sama ponakan-ponakan, kayak gitu. Karena secara finansial kamu cukup bagus di sini Capricorn. Secara finansial kamu sangat mapan. Intinya nggak ada masalah kalau urusan finansial. Tapi saya melihat ada Knight of Cups di sini, ada seseorang yang energinya kelihatannya akan PDKT sama kamu. Seseorang ini akan mendekat sama kamu. Bisa saja dia itu zodiaknya Pisces, Cancer, atau Scorpio. Oke. Mungkin dia memberikan perhatian. Dia membawa cinta, menawarkan hubungan, bisa saja. Saya lihat. Lalu kartu berikutnya Three of Wands dan King of Swords, keputusan yang perlu diambil. Gimana sikap kamu? Kamu ini lebih kepada pengen punya hubungan long term ya. Pengen punya hubungan yang bisa bertahan dalam waktu lama, bisa untuk masa depan kamu gitu loh. Jadi di sini King of Swords ini kamu memang punya pikiran yang udah sangat mature, udah sangat dewasa. Seandainya kamu berhubungan dengan seseorang atau jadian, itu udah nggak macem-macem lagi, udah nggak saatnya lagi hanya untuk senang-senang gitu loh. Jadi lebih kepada kalau serius, ayo. Ini hubungan long term gitu loh. Nggak hanya sekedar buat pacaran atau cari senang. Tapi ini serius, benar-benar untuk masa depan. Pernikahan, saya melihat. Benar kan? Kamu ingin hubungan yang serius. Dan kelihatannya, kamu memberikan tantangan atau challenge kepada orang ini. Bahwa apakah dia bisa? Apakah dia punya keyakinan untuk bisa membawa ke jenjang pernikahan? Ke hubungan yang lebih serius, ke sebuah perayaan. Saya melihat di sini kemungkinan bisa diajak langsung nikah atau mungkin engagement, ya, pertunangan. Kayak gitu. Di bulan Mei ini, prosesnya mungkin tidak langsung saklek terjadi secara singkat, tetapi sepanjang bulan Mei ini akan menuju ke arah sana. Itu ya Capricorn. Sementara itu kita lihat bagaimana pesan untuk Capricorn yang single. Pesan untuk Capricorn yang single, Earth sign. Take action. Tantangan sih. Kamu lebih memberikan tantangan. Apakah kamu bisa action kayak gitu?
Kamu membutuhkan action dari seseorang yang mendekati kamu itu. Wow, luar biasa. Ini adalah sesuatu yang bisa dibilang langkah cukup berani ya untuk seorang Capricorn. Bagus sih, biar jelas dan tegas gitu ya. Oke, Capricorn, pesan apa lagi untuk kamu? Balance. Di sini dikatakan bahwa cinta itu tidak selalu dengan menyetujui sesuatu, tetapi hubungan yang baik adalah saling support antara satu dengan yang lain. Support dengan satu dengan yang lain. Kemungkinan kalau ada seseorang yang ternyata PDKT ke kamu di bulan Mei ini, kemungkinan kamu juga memberikan challenge ke dia. Kamu bisa nggak deketin keluargaku? Kayak gitu. Jadi lebih kepada kamu nantang seseorang ini bahwa kalau kamu serius, selain kita nikah, kamu juga harus bukan cuma nikah sama saya, tapi juga harus bisa deket sama keluarga saya, kayak gitu. Lebih ke arah situ ya. Oke, bagus Capricorn. Semoga berhasil ya, semoga lancar terus. Itu untuk yang single. Sekarang kita ke Capricorn yang couple. Kita lihat 3 kartu pertama untuk yang couple seperti apa energinya. Sebuah hubungan yang saya melihat lagi sayang-sayangnya ya. Lagi semangat-semangatnya. Mungkin ini hubungan baru, bisa jadi. Hubungan baru, hubungan baru, hubungan yang lagi sayang-sayangi. Atau mungkin sebuah hubungan yang sudah melewati asam garam lah. Antara satu dengan yang lain ini sudah sama-sama melewati, sehingga mungkin kegagalan di masa lalu itu bisa dijadikan bekal pengalaman untuk membina atau menjalani hubungan yang sekarang. Capricorn, kamu dengan pasangan kamu ini pola pikirnya, cara bersikapnya itu udah dewasa ya di sini, karena di sini ada King of Wands. Sudah sama-sama punya ketegasan, sudah sama-sama punya power, kayak gitu. Hubungan yang nggak main-main juga sih, memang nggak main-main. Dan saya rasa ini hubungan yang cukup kuat ya. Ikatannya sudah cukup kuat, meskipun kalau ini hubungan baru, secara pola pikir, secara tindakan ini udah sangat kuat ikatannya. 5 of Pentacles dan 4 of Pentacles. Ya. Faktor ekonomi sangat mempengaruhi. Meskipun ini hubungan baru, kelihatannya faktor ekonomi sangat mempengaruhi. Yang satunya merasa diabaikan dari sisi finansial. Yang satunya masih mengamankan aset. Jadi masih, kalau secara rasa, kalau secara kasih sayang, ini nggak diragukan lagi, karena di 9 of Cups ini adalah hubungan yang penuh dengan kasih sayang, pencapaian hubungan yang tertinggi, saya bilang begitu. Tetapi kalau dari sisi finansial ini agak berbeda. Secara rasa mungkin kuat ya, secara rasa memang sudah sama-sama dewasa, secara rasa mungkin memang sudah terikat, tetapi kalau secara keuangan ini masih belum. Secara keuangan, sebagian di antara Capricorn, mohon maaf, mungkin tidak jujur soal keuangan, ada yang seperti itu. Masih menyembunyikan, pasangannya nggak boleh tahu nih. Ini bukan bicara soal gender ya, laki-laki atau perempuan sama aja. Jadi di sini ada yang menyembunyikan duitnya, kayak gitu, jangan sampai pasangan tahu. Dan sebagian yang lain ada yang energinya dikasih duitnya itu pas-pasan gitu, diabaikan kayak gitu. Ada yang seperti itu. Oke, padahal secara keuangan saya melihat ini sebenarnya stabil loh. Kondisi finansial pasangan ini sebenarnya nggak kekurangan, tetapi ada yang ngerasa kekurangan. Oke, karena dia nggak tahu di balik pintu ini ada duit banyak. Yang dia tahu hanya duitnya pas-pasan gitu. Oke, di 7 of Pentacles, kenapa ini bisa sampai terjadi? Saya melihat ini untuk investasi jangka panjang ya kayaknya ya.
Sebagian Capricorn, mungkin kamu ada yang tidak jujur soal keuangan ke pasangan kamu karena kamu lagi mempersiapkan invest. Kamu mempersiapkan keuangan kamu untuk masa depan. Karena di sini saya melihat Seven of Pentacles. Kamu sedang membangun sesuatu dan kamu sedang berusaha untuk fokus di situ. Intinya keuangan itu tidak hanya untuk hubungan, tapi kamu membangun untuk sesuatu yang lebih baik buat masa depan. Ya, otomatis kalau kita ngomongin masa depan, berpasangan berarti kan juga berdua ya. Untuk kepentingan berdua ya saya rasa. Cuman di sini kekurangannya adalah nggak jujur gitu, nggak bercerita apa adanya ke pasangan. Itu sih yang saya rasakan. Ini sekali lagi tidak terkait apakah ini untuk laki-laki atau perempuan, bukan gender. Ini bisa untuk laki-laki atau perempuan ya. Sesuaikan sendiri saja karena ini general reading, tidak bisa spesifik. Oke, Capricorn, ada pesan apa untuk yang berpasangan? Kita lihat. Yes, ya kan, benar kan? Ada ketidakjujuran di sini soal duit terutama, tetapi ketidakjujurannya ini bukan untuk hal yang lain, tapi untuk investasi jangka panjang. Untuk investasi jangka panjang yang ini tidak diketahui oleh pasangannya. Oke, kita coba lihat lagi pesan berikutnya untuk Capricorn yang berpasangan di sini. Pesan berikutnya untuk Capricorn yang berpasangan. Sebuah penyatuan di sini ya. Oke, jiwa kamu, kemudian juga berkah serta apapun juga, ini sebenarnya akan kamu dapatkan ketika ada penyatuan. Kalau di sini mengatakan sexual union, ini bukan hanya masalah hubungan seks saja saya lihat. Penyatuan yang berhubungan dengan seks saja. Di sini Nine of Cups, ingat ya, Nine of Cups. The Fool ini adalah sebuah hubungan baru yang mungkin hubungan yang lagi semangat-semangatnya, lagi sayang-sayangi secara seksual, bisa saja. Tetapi ini sebenarnya bukan penyatuan secara fisik saja, tetapi secara keseluruhan, termasuk juga masalah keuangan. Sebenarnya ketika jiwa kalian sudah menyatu, berpasangan ini, itu juga termasuk penyatuan semuanya. Ketika itu bisa kamu sadari Capricorn, maka akan ada berkah atau sejatinya berkah itu akan kamu dapatkan. Ya siapa tahu ketika kamu lebih jujur sama pasangan tentang investasi atau tentang, intinya nggak ada yang disembunyikan ya kalau soal duit ya. Siapa tahu nanti rezekinya semakin bertambah, jadi semakin mengalir kayak gitu. Itu pesannya secara umum yang saya tangkap melalui intuisi adalah seperti itu. Baik Capricorn, mungkin bisa jadi pertimbangan. Kalau memang kamu suka dengan bacaan saya, silahkan di like videonya. Kemudian yang baru mampir di sini di subscribe dan diaktifkan juga lonceng notifikasinya. Kita ketemu di energi tema berikutnya.